Rukun kedua yaitu ghusl wajhi, membasuh wajah. Nah, sebelum apa yang harus dibahas dalam membasuh wajah ini adalah apa saja yang disebut sebagai wajah. Yang dikategorikan sebagai wajah itu mana? Teritorialnya itu mana gitu. Nah, dikatakan dalam syarah kitabnya itu mana tadi ya? Ini ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lihyaini. Panjangnya wajah itu adalah dari awal tumbuhnya rambut di kepala sampai dengan jenggot, ya, sampai dengan jenggot apa dagu lah, ya. Jadi kalau botak gimana? Jadi kira-kira aja. Oh, tumbuhnya di sini gitu, bukan botak sampai sini gitu, basuh wajahnya gitu. Enggak. Tapi goliban tuh sewajarnya orang tumbuh rambut di mana gitu. Di sini. Adapun ininya apa namanya? Lebarnya itu 2 telinga, ya, dari 2 telinga. Ya. 2 telinga. Ini sini ya, semua yang masuk dalam area ini itu disebut wajah. Kemudian beliau menambahkan bahwa dan kalau seandainya di area wajah ini ada sesuatu seperti misalnya rambut, kumis, ini jenggot, maka itu juga bagian yang perlu dibasuh juga, harus tuh dibasuh juga. Hanya saja ada catatan, Pak. Idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun, kalau seandainya di wajah itu ada rambut atau ya ini bulu lah, jenggot macam-macam yang tipis atau tebal, wajaba isolul ma'i ilaihi, harus air itu disampaikan kepadanya. Maksudnya harus kena air. Harus kena air. Ma'al basyarah allati tahtahu. Bersamaan dengan kulit yang di bawahnya. Jadi kulitnya juga perlu disela-sela. Ya, Pak ya. Nah, digini-gini. Wa ammal lihyah rajul al-kathifa al-kathifah. Adapun jenggot laki-laki yang lebet, batasan lebet. Nah, itu kapan jenggot itu dikatakan lebet? Kata beliau, bi allam yara al-mukhatab basharatahu. Sampai orang yang diajak bicara sama dia itu nggak bisa ngelihat kulitnya. Itu baru tebal tuh. Misalnya orang-orang Arab tuh kita kan nggak bisa ngelihat kulit dalamnya tuh, Pak. Nah, itu berarti kategorinya tebal. Nah, kalau tebal, wa bi khilafil lihyatil mar'ati wal khunsa fayajibu isalul alma li basharatiha walau kasfan. Nah, ini, Pak. Penting nih, Pak. Kalau laki-laki dia kalau tebel jenggotnya, maka dia boleh hanya sekedar membasuh zohirnya aja. Nggak perlu di sela-sela sampai ke kulitnya. Tapi nggak usah, cukup dibasuh, iya. Kalau tebel tuh kan asumsinya kayak orang Arab itulah tuh, nggak kelihatan tuh. Kalau orang Indonesia kayaknya sih nggak termasuk kategori tebel, soalnya masih kelihatan celah-celahnya. Nah, tapi ini menarik, Pak ya. Beliau bilang yang punya jenggot walaupun tebel dia harus basahi ininya sampai kulitnya. Kenapa? Karena nggak sewajarnya. Hukum aslinya perempuan itu nggak berjenggot kan, maksudnya nggak ada jenggotnya. Artinya kalau dia nggak ada jenggot hukum aslinya, berarti hukum aslinya dia tetap harus dibasahi kulitnya. Kalau ada berarti itu kan di luar dari yang normal, Pak ya. Tetap harus dibasahi ininya, kulitnya gitu.